ada diceritakan dalam hadis seorang yang difitnah, ya, seorang yang difitnah oleh orang lain. Umpamanya saya memfitnah Mas, ini yang paling gampang ya, Mas Irfan nih. Saya memfitnah nih. Oh ini Jahat banget sih lu, Ustadz ya. nih. Lah ini ceritanya, Oh iya ceritanya. dosanya Mas Irfan saya yang nanggung. Oh, ngeri nggak sekarang? Ngeri bagi kita itu belajar takwa. Bagi orang yang merasa hebat imannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Irfan Hakim bersama dengan Ustadz Danu yang saya hormati. Sehat Ustadz? Sehat ya? Insya Allah bisa memberikan semangat juga kepada Anda yang ada di sini, di studio, dan juga pemirsa yang di rumah. Mudah-mudahan semangat pagi ini membuka pagi hari dengan sesuatu yang baik. Insya Allah sepanjang hari akan baik. Amin ya rabbal alamin. Inilah dia acara yang kita tunggu-tunggu setiap pagi. Siraman Kolbu, sejukan hati. Boleh tepuk tangan Ibu. Yeay, Ibu semangat sekali. Kita absen satu demi satu ini Ibu yang datang sudah dari tadi malam ya Bu ya? Betul. Ada yang datang dari Al Hijayah Ragunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman saya yang dari Ragunan pertanyaannya gini. Di sebelah kandang mana katanya gitu. Karena Ragunan itu terkenal sekali ya. Pohonnya juga sejuk. Alhamdulillah. Sehat Ibu semuanya? Alhamdulillah. Selanjutnya Al Barokah Pekalongan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekalongan tuh kota batik tapi warna bajunya putih polos ya. Belum dibatik Bu? Belum ya. Selanjutnya Al Inayah Cilandak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cilandak pergi jam berapa dari rumah? Jam 1, jam 2 pada dekat ya. Takut macet katanya. Selanjutnya dari Al Arkom Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bogor kota hujan, tapi sekarang jadi kota angkot. Tapi seru alhamdulillah ya. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Kita mulai sesuatu pagi hari ini dengan pantun boleh? Boleh ya. Baca buku lampunya redup. Redup aja cakep ya Bu. Beli lampunya di Purbalingga. Berbuat baiklah semasa hidup. Agar kelak masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu suka ngaji enggak? Ada satu hari satu malam insya Allah minimal 17 kali kita baca. Surat apa itu? Al-Fatihah. Ada salah satu ayatnya yaitu ihdinas sirotol mustaqim. Tujukanlah aku ke jalan yang lurus. Dan itu menjadi tema kita hari ini yaitu menyeberangi sirotol mustaqim. Wah, Ustadz. Kita buka dengan pertanyaan boleh? Boleh. Sirotol mustaqim. Kata orang itu adalah jalan yang lurus menuju surga. Kata orang jalan tersebut adalah rambut dibelah berapa Bu? 7. Jadi tipis sekali. Kata orang nih. Katanya jalan. Kalau kita tergelincir, masuk ke neraka. Kata orang nih. Kalau lurus, lolos, masuk surga. Kata orang lagi nih, satu lagi Ustaz. Satu lagi. Katanya kalau kita berkurban, katanya binatang kurban itu dinaikin kita, gitu, sampai lurus. Kata orang. Silakan Ustaz jelaskan. Iya, ihdinas siratal mustaqim maksudnya arti biasanya ada tunjukkanlah jalan yang lurus ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu maksudnya adalah Al-Quran pegangan kita, sunnah dan hadis Nabi. Jadi tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu insya Allah. Karena kalau dicerita ayat yang lain itu orang-orang mohon maaf ya, orang yang kafir yang tidak mengenal Allah Ta'ala, dia nanti pada waktu bukan dihisap, dia sudah tidak masuk hisap. Oh iya.
Orang kafir tidak masuk hisab, dia langsung diseberangkan masuk neraka. Nah, kemudian pada ahli kitab, kemudian termasuk orang Islam, kemudian pada nabi-nabi yang lain, Rasul Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Daud, Ibrahim dan sebagainya itu punya masa sendiri, punya umat sendiri. Nah, umatnya ini dikumpulkan satu demi satu dengan pimpinannya adalah para nabi tersebut. Nah, nanti di umatnya tersebut nanti dipisah lagi umat yang mengikuti Allah sama umat yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Nah, ini juga sama nanti yang ingkar tetap dihisab, dia yang ingkar dihisab kecuali dia kafir pada waktu itu. Kan ada ingkar itu ada tetap ada campuran ya. Yang ingkar betul menolak Allah itu dianggap kafir oleh Allah Ta'ala. Kemudian ada yang pada waktu zamannya para nabi dulu sebelum Rasul Muhammad juga sama. Ada yang munafik, ada yang fasik, ada yang macam-macam. Ini masuk golongan-golongan yang masih ada nilai iman di dalamnya, masih ada tapi tercemari dengan munafik, fasik dan sebagainya. Betul. Itu. Nah, ini dia nanti akan masuk neraka. Nah, ini langsung dimasukkan. Jadi, ihdinas siratal mustaqim kalau diceritakan oleh kata orang tersebut, saya menganggap itu peribahasa aja menurut saya ya. Jembatan lurus itu peribahasa. Maksudnya adalah itu seperti rambut dibelah 7, tipis. Persoalannya adalah memang menjalankan apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam sunnah Rasul dan hadis itu sulit. Kita disuruh maafkanlah orang lain aja sulit. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Sesulit melihat rambut dibelah 7. Iya, makanya gampang jatuh karena memang kita itu begitu. Disuruh kita itu untuk lemah lembut kepada orang lain. Nggak bisa. Apalagi untuk istiqomah melakukan hal itu. Iya, nggak bisa. Iya. Wong kita sendiri sesama Islam itu fitnah. Sesama Islam itu bukan saling ya. Ada yang fitnah. Ada yang fitnah, kalau saling. Iya, enggak. Ada yang fitnah. Itu sesama Islam dan dia tahu. Itu masih ada dikeluarin fitnah. Nah, inilah yang sulitnya. Ya, kenapa sulit? Ya itu seperti rambut dibelah 7. Sulit. Rambut di bawah gini aja sulit dilihat apalagi dibelah 7. Iya, bikin sakit mata. Ya. Nah, inilah sulitnya itu digambarkan seperti rambut dibelah 7. Jadi kalau mau main-main begini jatuh gitu maksudnya. Penggambarannya sesulit itu. Tapi bisa kuat dengan keimanan yang Nah, kalau namanya amal solehnya itu cukup, dia mulai lemah lembut, kemudian dia tidak mau fitnah. Kenapa? Nih satu nih Bu, rata-rata kebanyakan kita itu nggak tahu ceritanya bagaimana, ikut cerita. Ya, tidak pernah tabayun, ya. Ikut cerita yang ceritanya salah. Oh, itu kalau kita sebarin jadi fitnah. Ya namanya fitnah itu kalau menjalar menjadi dosa jariah. Nah, dosa jariah ini kalau cerita itu sampai nanti dia mati, dia tetap kena dosanya. Amal dosa jariah, jadi amal. Bukan amal baiknya, bukan amal soleh, amal dosa jariah. Jadi perbuatannya. Nah, ini sebenarnya ada diceritakan dalam hadis seorang yang difitnah, ya, seorang yang difitnah oleh orang lain. Mamanya saya memfitnah Mas, ini yang paling gampang ya, Mas Irfan nih. Saya memfitnah nih. Oh ini lu, ya. Lah ini ceritanya, dosanya Mas Irfan, saya yang nanggung. Ngeri nggak sekarang? Ngeri bagi kita itu belajar takwa. Bagi orang yang merasa hebat imannya, nggak takut yang begitu. Padahal kalau kita ngeri sekali, ini hadisnya sudah dijelaskan. Ini secara gampangnya saya ceritakan. Kalau dosanya Mas Irfan itu diambil ke saya habis, fitnah ini masih berlangsung, amal saya dikasihin ke Mas Irfan. Rugi kita itu di akhirat. Orang merugi itu seperti itu. Merugi itu seperti itu. Jadi makanya namanya fitnah, apalagi fitnah saling ngomong, apalagi keluar di medsos, itu silahkan nanti. Oke. Ya, sip. Oke, itu betapa bahaya yang seperti itu. Nanti kita lanjutkan sesaat lagi ya. Boleh. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Semangat ibu-ibu luar biasa, coba ya. Semangatnya itu dari tepuk tangan, coba ya. Ragunan. Oke. Pekalongan. Cilandak. Bogor. Wah, alhamdulillah. Ini kita masih membicarakan mengenai Siratal Mustaqim. Tadi Ustadz sudah menyebutkan bahwa rambut dibelah 7 itu cuma pengibaratan saja. Istilahnya bahwa betapa sulitnya kita
membuat istiqomah diri sendiri, berbuat kebaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, supaya bisa masuk ke surga. Iya. Betul Ustaz ya? Betul, insya Allah, Nah, betul. satu yang belum dijelaskan tadi mengenai kurban Ustaz. Karena orang bilang, kurban itu katanya harus cari yang gemuk, supaya kuat, dinaikin menuju surga. Apakah seril seperti itu nanti? Enggak juga ya sebenarnya. Jadi itu hanya mengibaratkan aja. Jadi istilahnya kalau kita memberikan kurban kepada saudara kita yang miskin, ya, duafa, Yang terbaik dan itu yang ikhlas. terbaik sebenarnya, yang ikhlas. Jadi persoalan itu memang kalau kita memberikan yang kurus, ya memang kalau memang kita ikhlas, sebenarnya kurus dan gemuknya itu memang tidak terlalu difikirkan oleh Allah Ta'ala, yang penting keikhlasannya. Tetapi bagi seseorang yang sudah ikhlas, kemudian dia mencari yang gemuk, ini beda nih. Berarti beliau itu faham bahwa saya tidak hanya cuma berkorban, tapi saya akan memberikan kekenyangan kepada saudara saya. Nah, ini tetap nilainya ada lebih beda daripada yang biasa. Nah, ini sebenarnya bahwa hewan kurban itu besok akan menjadi saksi